Saya bacakan ya. Boleh bacakan, Mbak. Podcast kurang greget, narasumber kurang kompeten, hanya lihat luarnya saja. Yang di babak pertama itu udah ada satu kartu merah yang itu lucu sekali. Ya, balik lagi bareng kita di podcast apa ini? Belum Podcast, ada namanya. belum ada namanya lah ya. Belum ada namanya lagi ya. Oke. Podcastnya namanya itu aja ya. Iya, Belum ada namanya belum lagi. ada nama podcast. Podcast tanpa nama. Podcastnya Asik belum banget. ada namanya lagi gitu. Oke, sebelum itu kita ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri Oh iya, selamat Hari Raya Idul untuk Fitri. seluruh teman-teman Ini- Muslim yang Ini nonton. kita bikin podcast pertama setelah Hari Raya. Iya, setelah Hari Raya Idul Fitri terus yang pada kita pulang-pulang. langsung bikin dan ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk yang merayakan. Kita kan Untuk yang merayakan, merayakan. berarti kita ucapkan untuk Ya, kita juga. ucapkan. Oh, kita juga. Salaman dulu kita, Pak. Selamat, iya. Oke, ngomong-ngomong soal Idul Fitri ya, kita kan bilang terkait ada yang salah, ada yang dosa, ada yang apa ya. Kita mohon maaf atas kalimat-kalimat yang Ya, kalimat-kalimat mungkin tidak ngawur menyenangkan, tidak apa namanya nggak asik. So asik kamu, Pak. Oh ya, kita mohon maaf sekali. Dan ngomong-ngomong soal komentar netizen, kita ada satu netizen nih di atas ini. Nanti ditulis ya di atas ini. Nanti- Bukan salah satu, Pak. Emang cuma Cuman itu. satu ya? Karena sebelumnya ada yang komentar, tapi yang komentar kan Bapak Kepala Sekolah komentar aja. Komentar biasa lah standar. Tapi Iya. ini ada komentar dari luar. Dari luar. Dari luar itu komentarnya bisa dibaca di atas ini. Apa saya bacakan ya? Boleh bacakan, Mbak. Podcast kurang greget, narasumber kurang kompeten, hanya lihat luarnya saja. Wah. Pertama, saya bukan narasumber di sini. Saya itu kita sama, cuman yang mungkin yang lebih banyak ngomong barusan saya karena emang ya karena Ya, kebetulan aja gitu. Ada lah. Terus kurang kompeten. Kita itu guru. Saya guru komputer. Ini Pak Koncora ini Sama juga. guru komputer tapi spesialisnya elektronika. Kita bukan politikus dan bukan orang, ya kita cuma ngelihat aja dan kita berkomentar dengan hal Yap. itu gitu. Kita subjektif tentang pandangan pendidikannya, Iya. bukan terkait siapa pemenangnya dan lain sebagainya, tapi kita kan kemarin udah bahas ya. Kita ngomong panjang lebar kayak kemarin, kita nggak mendukung calon, Bukan kita dukungannya tapi tapi efek ke masa depan. ke masa depan pendidikan anak hubungannya, dan itu aja memang benar kita ngambilnya masih luar ya, karena Yep. apa kan kita belum melakukan yang namanya riset. Dan juga kita bukan orang yang dalam ke arah politiknya, tapi Ya. kita dalam ke arah pendidikannya. Ya, Ini tolong kita ya. bicara apa yang sebagai opini kan gitu. Ya, Kalau sebagai kita opini. punya riset, kita punya data, kita bisa menyampaikan lebih dalam. Tapi Ya. kan kita belum riset kan, kita bisa punya data. Kita nggak berani untuk menyampaikan lebih dalam berdasarkan asumsi saja, karena nanti jadi pertanyaan Iya. juga. Ente ngomong apa itu? Ngomong sesuka-sukanya gitu kan. Selama ini kan kita takutnya itu. Iya. Mungkin kita juga perlu mohon maaf ya, Kita mohon maaf. Di belakangnya juga saya tulis itu terima kasih sudah berkomentar itu. Mohon maaf atas kegaduhan yang ada. Tapi Gaduh, kalau gaduh enggak Pak, cuma Enggak, satu. cuma Pak. satu ya, Enggak enggak ada apa-apa. orang lain kok enggak gaduh. Cuman kan gini, maksudnya kita kan disclaimer dulu bahwa saya itu bukan narasumber dan Pak Gun bukan Moderator, bukan juga. moderator, dan apa itu namanya, kita cuman di sini cuman ngisi aja, karena ini sebenarnya kan di sini kan tulis Osaska Project. Osaska itu kan OSIS dari SMK Kasatrian. Nah, Yep. ini proyeknya OSIS, bukan proyeknya kita. Jadi kita cuma ngisi aja karena selama ini karena sebagian besar anggota OSIS itu masih PKL. PKL karena SMK kita ya. Kita SMK karena PKL, jadi tidak ada yang selama ini belum berjalan. Yeah. Jadi ya untuk ngisi aja kita gitu. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi bukannya kok kita menghindar atau gimana, ya memang adanya seperti itu ya. Jadi mohon maaf Pak, kalau misal kita memang kurang kompeten, dan yang pasti kita akan tetap meningkatkan kompetensi kita. Ya, Tetap aja. mungkin nanti kalau udah aktif kita sudah bisa kan di sini juga kita mungkin
Settingannya jelek ya iyalah wong ini kita seadanya ini Ini kabelnya masih ya. kabelnya masih ngelewer. Ini aja mejanya ini meja kelas loh ini. Ini meja kelas kita kasih apa itu namanya Kasih ini? apa ini? Taplak apa ya ngomongnya? Biasanya sebutannya apa kayak gini? Taplak berenda atau apa gitu. Nah, ya, ini aja yang agak modal dikit kita beli ya pakai dananya OSIS ya, dananya Dana anak-anak. OSIS ini. Mereka beli ini terus kameranya sendiri ya membosankan loh, kameranya cuma satu itu kita nggak punya. Ini aja kamera dari tahun berapa ini, Pak? Oh ini masih lumayan Pak. Lumayan. Ya 5 tahun terakhir lah ya. pandemi beli Pandemi. kemarin. Oh, iya, Pandemi kemarin. lumayan lah, lumayan. 4 tahun berarti Ya, ya. 4-5 tahun lah, ini udah kamera 5 tahun dan cuma satu-satunya. Jadi ya kita nggak bisa. Kalau yang podcast profesional udah ada 3 angle fullnya, terus angle yang untuk ke fokus ke pembicara 1, pembicara 2 atau narasumbernya. Terus settingan background juga biasanya lebih berwarna gitu. Yeah. Kita ini aja, ini TV ini kita apa itu? Netel itu istilahnya apa itu? Kita mengalih fungsikan ini dari kita ngambil dari yang sebenarnya dipakai untuk publik kan itu di area ruang tunggu itu kan. Iya, di area Karena ruang tunggu. Ruang tunggunya nggak pernah dipakai dan TV-nya nggak pernah dihidupkan, ya kita ambil aja Mbak ke sini, mungkin bisa dipakai untuk background lah biar memenuhi gambar ini. Terus di belakang ini apa ini? Ini kayaknya tirai kelas apa ini? Ini tirai kelas kita pakai ini, tirai kelas kita pakai. Aduh. Ini kursinya juga ini bukan kursi di sini loh, ini kursi sebenarnya kursi untuk yaitu kalau kerja di depan komputer ini sebenarnya. Kita pakai sebenarnya itu, kita alihkan di sini juga itu. Full. Jadi full Memanfaatkan apa yang ada lah. dan pencahayaan juga kita belum maksud. Kemarin kita yang itu lampu warna-warni itu kemana ya itu ya? Nggak pernah kita coba lagi. Itu kita coba ya lampu yang warna-warni biar lebih berwarna gitu. Mungkin ini kita settingnya kita alihkan dulu aja, misalnya ditaruh di, tapi ya gimana ya? Kita tempatnya sesempit ini juga. Ya begitulah pokoknya. Begitulah nanti Kendala-kendala nanti kalau sekolah sudah ada anggaran mungkin kita bisa perbaiki, bikin settingnya lebih bagus lagi. Betul. Dan kalau kita sudah punya relasi-relasi keluar, mungkin kita bisa benar-benar nyari narasumber yang berkompeten. Yep. Nah itu dan di situ nanti kita bisa lebih bagus, Lebih berkembang ya. lagi. Nah jadi Tapi teman-teman ini boleh nih, pokoknya dukung kita, tonton, sebarkan ke grup WhatsApp keluarga. Di awal ya kita yang penting jalan dulu daripada kita idealis pokoknya harus bagus. Emang kita punya dana, emang kita punya resource, emang kita bisa. Oh belum, masih jauh. Tapi yang penting jalan dulu, jalan. Pokoknya kita yang penting melangkah. Dan pokoknya kita terima kasih buat yang udah komen. Ini yang saya tunggu. Kemarin yang komen Pak Kepala Sekolah. Ya. Cuman Pak Kepala Sekolah. Ini ada orang dari luar ini komen. Kita malah, woi, ada orang yang melihat berarti kan, bukan cuma teman-teman aja yang melihat. Berarti kan ada orang luar yang lihat dan itu yang sebenarnya kita tunggu. Pokoknya tolong ini kita nggak bilang tolong jangan menghujat, tapi tolong jangan berhenti menghujat. Ya, silakan, hujat lagi. Jadi peran antagonisme nggak apa-apa itu ya. Nggak apa-apa. Pokoknya yang penting view banyak. Ayo view banyak. Tapi konten-konten kayak gini emang view-nya banyak ya Pak. Konten-konten pendidikan kayak gitu. Enggak sih. Kita bikin kontroversi dulu itu baru view-nya banyak. Nanti misalkan kita membahas seks bebas di sekolah. Itu baru nanti. Parah sekali ini. Nah, Ngomong-ngomong soal kontroversi nih Pak. Kontroversi. Nah, kita masuk ke tema utama kita hari ini. Oh ya, kita mau bahas apa kontroversinya? Kontroversi terkait wasit pemimpin laga timnas U23 kemarin. Nah, ini contohnya ini. Saya bukan penggemar bola. Saya bukan saya nggak pernah nonton bola, bahkan Piala Dunia aja saya nggak lihat gitu. Jadi di sini saya cuma dapat cerita aja lah. Ceritanya di sini hubungannya sama ini loh kita dicurangi lah. Nah, gitu. Ini agak unik sekali nih. Karena ini Pak, dari timnas itu sebenarnya kalau kita lihat kemarin ya, yang kita bawa itu kan hampir kayak timnas senior.
Oh gitu. U23-nya kita itu hampir semua pemainnya udah main di tingkat senior. Udah main tingkat senior Iya. ya. Dan juga permainannya tuh sebenarnya tidak jelek sama sekali. Permainannya Mainnya bagus. bagus. Kalau kita lihat di apa kita cek aja lah rating di Google misal atau rating di itu penguasaan bolanya. Jadi kan kita Ya. sering bawa bola, umpan dan lain sebagainya ada, peluang juga lebih banyak. Tapi masalahnya adalah kita itu digembosi sama wasitnya. Oh gitu. Kenapa? Kenapa Nah. digembosi sama wasitnya? Yang pertama ini sangat kontroversial sekali. Kita lihat di laga awal, laga pertama ini, Pak. Yang di babak pertama. Babak pertama itu udah ada satu kartu merah yang itu lucu sekali. Karena kita kan udah tahu, udah ada yang namanya sistem video assistant referee atau VAR itu, Pak. Nah, ketika wasit itu ingin mengeluarkan kartu merah, ketika sudah keputusan krusial seperti itu, harus ngecek. Harus cek video assistant referee dulu. VAR-nya itu. Tapi kemarin nggak dicek sama sekali. Nggak dicek sekali langsung keluarkan kartu merah Tidak gitu. dicek. Jadi wasitnya langsung lihat ada pemain jatuh, kartu kuning kedua merah. Oh gitu. Itu kesalahan besar. Karena apa? Harusnya kalau memang ada apa namanya? Ada peluang untuk kartu merah, itu harus dicek dulu. Jadi harus benar-benar validasi Iya, dulu. harus benar validasi. Dipastikan bahwa itu pantas untuk diberi kartu merah, Iya. baru diberi kartu merah. Karena Iya. itu kan berefek pada permainan selanjutnya kan. Betul sekali. Saat diberi kartu merah berarti kan ada satu pemain yang harus keluar. Dan itu artinya tidak digantikan, artinya pemainnya berkurang kan. Berkurang. Harusnya 11 jadi 10. Gitu. Ada 10. Dan gitu. aneh sekali. Yang kedua, anehnya itu adalah yang kena itu adalah pemain naturalisasi kita, yang apa namanya, yang dari diaspora. Oh, yang gitu. salah satu yang punya apa ya, pengalaman di timnas senior. Jangan-jangan sengaja ditarget itu. Wah, tuh tidak tahu yang itu ya. Dari awal memang sudah apa ya? Dari awal pertandingan memang sudah cukup aneh sekali. Jangan-jangan memang sengaja udah ini kita opini loh ya. Ini opini Kontroversi, loh ya. kontroversi. Ini kan Apalagi kontroversi. dari yang tidak apa namanya, tidak sepenuhnya nonton bola seperti Ya. Pak Randy di sini. Jangan-jangan ditarget itu. Ada kemungkinan dan Ada besar kemungkinan sekali. ditarget. Dan Tapi juga yang kedua, di babak keduanya lebih kontroversial lagi. Apa-apa? Itu penaltinya itu sangat apa ya? Harusnya ketika keputusan penalti yang krusial seperti itu, harusnya dicek benar-benar pakai VAR juga. Tapi tidak dicek lagi. Menurut saya ini dicek, tapi apa ya? Bisa kita bilang sebenarnya itu bukan pelanggaran yang apa namanya? Satu, bukan pelanggaran yang keras. Yang kedua, itu body ketemu body. Jadi seharusnya nggak penalti. Seharusnya gitu. nggak penalti. Ini gimana tim belakang? Gimana? Mungkin ini tolong ya, kalau kalian yang di belakang ini kan juga yang nonton komentar bola juga ini. lah, nggak apa-apa itu. Ini gimana ini? Ngomong aja ngomong. Reva, apa Rev? Kamu yang nonton kan juga. Gimana? Kok nggak tahu gimana? Greget aja ya. Greget aja ya, kalau saya tadi kan sempat diperlihatkan beberapa komentar dari komentator itu ya emang pada greget ya, karena emang jadi dulu ya, tadi sebelum video ini emang saya pernah sempat diperlihatkan sedikit ya komentar dari apa itu namanya, komentator itu, dan mereka komentarnya emang ya lebih ke emosi kan gitu, karena emang terlihat dicurangi. Itu hasil akhirnya berapa tuh? 2-0. 2-0. Dan masalahnya ini, karena kita itu sistemnya pakai grup, kalah itu nggak apa-apa. Misal kalah sekali oke. Tapi kalau golnya itu lebih dari 1, mungkin akan jadi masalah. Oh gitu. Akhirnya timnas Indonesia berada di table paling bawah gitu. Karena kebobolan banyak 2. Ya, Dan masalahnya yang kedua adalah itu penalti yang kedua itu. Gol penalti, dan itu diving itu parah sekali. Padahal Qatar itu kemarin juara Piala Asia. Oh. Nah ini apa ya? Tercium sekali ini bau-bau apa namanya, kecurangannya itu. Jadi emang karena butuh untuk menang di situ juga, berarti itu perlu sedikit pelumas lah itu. Mungkin ya. Untuk bisa mencapai ke tahap selanjutnya itu mungkin ya. Terus wasitnya gimana itu? Nah, kalau aku dengar tadi sebelum kita tag video ini, itu kayaknya udah udah dapat peringatan atau malah dipecat? Hah? Udah dari FIFA? Oh, Lah, FIFA.
FIFA langsung turun bentar. tangan. Karena gini, yang saya nggak tahu loh ya. FIFA turun tangan kan gitu. Saya bukan bola, tapi yang saya pengen tahu itu laga hari itu dianulir atau tetap Laga tetap lanjut. nggak, maksudnya gini, laga hari itu kan dianggap ada kecurangan, Iya. gitu kan. Nah, itu laganya itu diulangi lagi atau tetap ya udah gitu, udah terlanjur. Kalau nggak kalau seperti itu kan itu murni kesalahan wasitnya. Nah, Wasit minta maaf, keluar, tetap lanjut. bukan maksudnya itu. Iya, maksudnya, tetap lanjut itu, Pak. Jadi nggak ada pengulangan. Oh, berarti Laga nggak diulang. Sudah dianggap 2-0? Hah? Kan ini kan Nah. masih PSSI kan masih ngajukan surat itu kayak surat protes gitu. Iya, maksudnya itu kalau diprotes, misalkan udah kalah 2-0, kan gitu. Nah, terus habis itu protes. Kalau protesnya diterima, itu apa ada ulangan? Ini kalau misal ada terbukti ada kasus seperti match fixing, Iya. terus sogokan dan lain sebagainya, dan bisa langsung ke Qatarnya didiskualifikasi atau laganya diulang? mungkin malah Qatar diskualifikasi. Malah Kalau ya? memang ada aliran uang masuk Iya. ke misal wasitnya dan wasitnya lain itu. sebagainya kelihatan, dan itu dari yang sumber yang antah berantah dan ternyata itu dari orang Qatar, mungkin akan langsung Qatar disqualified. Karena itu kan match fixing berarti kan. Iya, maksudnya Nah, itunya itu saya tahu. Itu biasanya bagaimana? Biasanya itu Qatarnya itu didiskualifikasi atau laganya yang diulangnya Tapi biasanya biasanya. turnamen tetap lanjut. Tetap lanjut ya. Itu yang bikin kita Karena Qatarnya sendiri juga ya berani. ya jadi tuan rumah. Ya. Oh. Itu kan sekarang banyak hashtag. Jadi pialanya langsung Qatar aja yang juara. Oh gitu. Iya, banyak Itu cuma dari Indonesia atau dari luar juga? dari luar, dari ini. Jadi kan ada juga yang namanya persatuan sepak bolanya di Asia Tenggara ya. Jadi itu banyak yang udah mulai bersuara. Udah mulai bersuara. Iya, terutama Asia Tenggara. Karena Asia Tenggara itu wakilnya kalau nggak salah ada 4 ya. 4 ada Thailand, Indonesia, Malaysia, sama satunya Vietnam. Oh. Semuanya udah mulai bersuara untuk kalau emang kayak gitu ya udah Qatar Ya suruh udah, langsung suruh angkat piala langsung aja. angkat piala aja. Karena buat apa turnamen kayak gini Ya, kalau udah berarti di fixing kan dari awal? kemungkinan siapapun nanti yang bakalan naik itu bakalan dicurangi juga kan seperti Mungkin itu. sekali. Seperti itu kan. Dan memang ya kalau kita flashback kemarin itu ya, memang banyak sekali kontroversi yang ada di Piala Dunia Qatar. Contohnya. Yang kemarin Piala Asia lah, Piala Asia dan Piala Dunia, karena ini semuanya di Qatar ternyata ya. Oh gitu. U23 ini di Qatar juga. Piala U23 ini di Qatar, kemarin Piala Asia di Qatar, dan kemarin lagi Piala Dunianya di Qatar juga. Oh. Jadi mungkin memang Qatar lagi ekspansi bisnis di olahraga mungkin ya. Iya, mungkin bisa jadi Nah. karena emang mereka juga mulai Ya, mulai memperbesar itunya. Tapi masalahnya dengan cara yang seperti ini kan itu tadi. Dari awal yang Piala Dunia itu Qatar udah dikecam. Karena apa? Karena kok bisa tempat seperti ini, gurun kayak gini, dijadiin tempat Piala Dunia. Padahal kalau Piala Dunia kan ada orang yang dari bagian Iya. utara, bagian itu yang mereka berarti kan perlu penyesuaian musim yang susah sekali. Iya. Nah, yang kedua, ini tuh bukan negara sepak bola. Oh. Jadi semua stadion itu dibangun waktu itu juga. Oh, ya karena punya uang aja. Nah, ya punya uang. Itu yang jadi masalah. Iya. Kalau sepak bola yang biasa di tempat dingin tiba-tiba ditaruh di gurun suruh Lari-lari di suhu lari-lari yang panas. di suhu 40 derajat ya juga. Tapi emang kontroversinya benar-benar besar di waktu itu. Dan ini puncaknya karena menyenggol timnas Indonesia. Oh, gitu. Dan ternyata Ntar ini yang paling biasanya kan gitu, yang paling ribut sedunia itu kan netizen Indonesia. Itu netizen paling kejam sedunia kan, gitu. real. Enggak kan bisa mungkin next kan bisa dilihat itu komentar-komentar Oh iya, netizen boleh Indonesia itu. ditulis di sini nih. Lihat aja nanti di Instagramnya wasitnya ya, Pak. Itu padahal nggak tahu itu wasit siapa ya. Mungkin belum terkonfirmasi lah. Cuman taunya itu. Dikiranya wasitnya Dikira gitu. wasitnya Udah itu bisa langsung dimaki. diserang 600.000 komentar. Padahal belum tentu itu orangnya. Belum tentu ya. padahal. Mungkin ada yang bilang, oh ini yang mimpin, kayaknya mukanya kayak sama gitu, Mukanya udah langsung sama, sikat. udah habisi gitu ya. Habisi. Dan itu kalau salah nanti nggak ada yang minta maaf itu.
Serius Betul. itu? Dan sekarang serangannya dialihkan Kemana? ke AFC-nya. Yang Asia Football itunya, ke AFC-nya itu Qatarnya. yang yang dicaci maki Iya, sekarang itu. Piala Asianya ini yang dicaci, panitianya ini yang lagi dicaci ini. Karena memang apa namanya? Ini padahal baru match pertama loh. Ini match pertama. Ini match pertama Berarti dari semua baru berapa sih kalau gitu 16 apa berapa grup tuh itunya? 16 grup apa 32 pemain 32 negara 16 negara atau gimana? Berapa grup ya? Yang U23 itu. Tapi ya boleh lah nanti dicek. Ini di tabelnya. Gue apa nanti bisa dilihat di tabelnya. Nanti diliatin tabelnya Piala Asia. Nanti ngambil aja di Google ya. Editor minta tolong. Editor tolong itu. Nanti kita bisa tahu itu 16 dan itu baru laga pertama. Dan ini baru laga pertama masalahnya. Sudah ancang-ancang untuk menguasai semuanya itu. Iya. Dan padahal ini timnas kita tuh juga di kondisi yang lumayan susah. Bukannya Piala Dunia kemarin juga di Qatar ya? Iya, makanya itu, Pak. Yang menang siapa tuh? Yang menang itu kemarin Argentina. Argentina. Terus tapi memang yang piala bawahnya itu yang Piala Asia itu Piala Asia yang juara kok bisa Qatar. Oh, Piala Asianya. Piala Asia yang juara Qatar. Padahal itu ini saya sebagai penonton ya, bukan pengamat loh ini. Iya. Ini saya sebagai penonton bola. Mainnya bikin ngantuk jelek banget. Tapi menang. Kok bisa menang gitu? Itu aneh sekali, Pak, itu. Ya. Udah mainnya jelek. Saya kira, Pak, kan juara Piala Asia tuh. Saya kira scoutingnya dari U23-nya misal ya. Kan itu kan timnas seniornya yang juara kan. Nah, misal U23-nya atau apa namanya? Kan di bawah-bawahnya saya kira mainnya bagus gitu loh, Pak. Ternyata jelek banget, Pak. Dan itu menang. Dan menang 2-0 kemarin itu. Itu lawannya siapa itu? Lawan Indonesia kita kemarin, Pak. Enggak, yang finalnya kok. Oh, yang final itu lawannya mana ya? Agak lupa sih. Kan yang mainnya jelek itu kan nggak cuma kemarin, yang pas final Piala Asia-nya itu juga mainnya jelek. Piala Asia tuh sebenarnya yang jelek juga itu kontroversi. Itu full kontroversi semua. Iya, waktu final Piala Asia mainnya jelek juga dan menang. Bentar, ada kartu merahnya nggak itu? Atau ini banyak penaltinya. Oh, banyak penalti. Nah, ini, Pak. Lawan Jordan. Ya, pas lawan Jordania ya. Lawannya Jordania. 3 kali penalti, jadi yang dipinaltikan Jordania kan gitu. Berarti Jordania yang di pojokan. Iya, yang digembosi. Ini tapi saat itu Jordan nggak protes ya? Protes atau gimana? Tetap ada protes. Ada protes, tapi nggak seviral di Indo. Indonesia. Karena kalau Indonesia itu selamat datang netizen Indonesia itu. Langsung diserbu. Yang apa? Oh gitu. Iya. Tiga-tiganya berarti. Tiga-tiganya penalti dan itu kacau sekali sih. Oh. Memang apa namanya? Wasit tuh ini berat sebelahnya benar-benar kelihatan banget. Itu bukan berat sebelah lagi, itu benar-benar. Itu emang condong ya. Benar-benar bukan condong. Berat sebelah doang ini, condong. Berat sebelah itu kan agak gimana gitu. Okay. Ini udah condong ini. Dan kan apa ya? Sepak bola itu kan sebenarnya kan apa ya? Bisa kita bilang bagian dari pemersatu karena di dalam kotak lapangan itu kita sebagai musuh, tapi di luar itu ya kita saudara. Nah, iya sih. masalahnya di sini adalah ketika orang yang mengawal persaudaraannya ini, wasitnya ini sebagai yang itu pengawalnya malah biang kerusuhan. Ini panitianya gimana ini? Iya. Tolonglah. Karena gitu sih. Itu saya pernah itu yang lucu itu. Nah, itu pengen bikin Jawa Tengah sama Jawa Timur ribut. Nah, ya tinggal sepak bolanya Surabaya sama Yogyakarta atau Solo itu bikin ribut gitu. Tapi kalau pengen Jawa Timur sama Jawa Barat itu damai, itu berarti ya cari musuh dari luar yang jauh. Misalkan pertandingan persahabatan dengan negara tetangga gitu. Itu damai itu mereka. Bersatu. Pokoknya semua itu bersatu demi timnas Indonesia. Iya. Dan yang jadi masalah itu di sini adalah ini, Pak. Kita tuh sepak bola kita itu mulai bangkit. Ya, mulai membaik jauh lebih baik daripada beberapa tahun kemarin. Mulai banyak prestasi daripada kontroversinya. Luweh akeh iki nih.
luwih akeh hasilnya. Ya, lebih maksudnya banyak kan hasilnya. kalau saya yang sekilas saja ya, saya yang nggak ngikuti bola tapi cuma sekilas-sekilasnya, saya mulai melihat banyak prestasinya daripada kontroversinya kan seperti Iya. itu. Bahkan kemarin kita bisa lolos dari grup stage Piala Asia di tingkat senior itu Ya. luar biasa banget. Tapi kenapa kok Yang Piala Dunia kita Ini nggak jadi ikut ya. kita masih di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 Ya. nanti? Kita tunggu aja dan kita doakan semoga timnas lanjut. Oh, Piala Dunia kita masih punya harapan. Kita untuk- punya harapan dan harapannya cukup besar karena kita masih punya beberapa match lagi di kualifikasi Asia. oh gitu. Ya, dan kita doakan aja, kan kita masih ini habis ini kalau nggak salah masih lawan, kemarin kita 2 kali lawan Vietnam, menang. Yang kemarin Ya. baru aja di kan home sama away. Ya. Habis ini kita bertamu kayaknya ke Iran sama Filipina. Oh, iya. Kalau kita menang itu nanti kita bisa lanjut ke fase berikutnya untuk penyisian Piala Dunia. Penyisian Piala Dunia. Dan kalau kalaupun nggak lolos ke Piala Dunianya, at least kita bisa lolos dari grup ini dulu. Dan tapi semoga minimal udah step-stepnya udah Ya, naik step-stepnya daripada udah bagus. sebelumnya gitu. Cuman tapi ya lucu ya. Maksudnya kalau selevel dunia, selevel Asia Selevel gitu, maksudnya Asia. kecurangan seperti itu kenapa dibiarkan seperti itu? itu menodai sekali sportivitas dalam segala jenis olahraga lah yang pasti. Ya otomatis kan nanti kita jadi berprasangka untuk proses selanjutnya. Iya, betul sekali. Akhirnya ya udah, itu tadi langsung. Iya, Hashtagnya adalah gift trophy itu. Iya, tapi kan akhirnya kompak untuk protes karena apa? Karena siapapun yang naik nanti kan yang berpotensi dicurangi juga. Iya. Nanti mungkin lolos ini nanti Qatar pasti Siapapun yang nomor 1. lolos ya, siapapun yang lolos itu berarti semuanya harus kompak untuk protes itu. Iya. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa nanti siapapun itu bakalan kena kecurangan juga. Iya, gitu. betul sekali. Udah berjuang itu dikalahkan dengan uang. Ya itu kan teori lama itu membela yang bayar. Itu Membela kan, yang bayar. Membela yang bayar Real itu teori lama itu. Ya tapi kita berharaplah suatu saat nanti perbolaan Indonesia walaupun saya nggak ngikuti ya, tapi kan tetap aja kalau kita bicara tentang nasionalisme, keinginan untuk negaranya itu bisa tampil dan membanggakan di dunia internasional kan ya tetap senang juga walaupun saya nggak ikuti bola. Tapi kalau Indonesia bisa ikut Piala Dunia, saya tetap nggak lihat. Serius. Bukan saya nggak suka loh ya. Saya tetap nggak lihat itu, serius itu. Bukan karena saya nggak suka itu, tapi karena lihat kayak gitu tuh deg-degan serius. Itu adrenalin banget Iya, ya Pak. oh. Bahkan kita nggak di lapangan aja merasakan lah Iya hype-nya. itu. Dan benar-benar mempersatukan. Nah, Sepak bola. paling saya lihat hasil akhirnya. Hasil aja. akhir. Kemarin menang mana? Oh itu aja. Karena lihat langsung selama 1,5 jam ya. Ya, 90 menit. Iya, selama 1,5 jam lihat itu bola digiring ke sana, bola digiring ke sana itu tontonannya sangat mengkhawatirkan itu kalau menurut saya. Begitu bolanya itu mendekati gawang yang kita dukung itu sudah aduh. Biasanya udah seperti itu kan. Makanya saya udah nggak usah lihat sekalian. Ya, tapi yang pasti kita berharap lah semoga di pertandingan selanjutnya ada perbaikan dari AFC dan juga kita berharap yang terbaik lah untuk timnas kita. Untuk timnas kita U23. biar nanti suatu saat kita bisa sama-sama melihat tampil di Piala Dunia. Ya, amin. Keren itu. Buat teman-teman kalau emang ada ada mungkin pendapat terkait AFC mungkin atau U23 inilah ini timnas ini boleh banget komen-komen di bawah ini karena ya dukungan sekecil apapun pasti ada pengaruhnya, Iya sih. dukungan secara moral mungkin. Jadi boleh banget teman-teman serbu Instagramnya pemain-pemain timnas, silakan disemangati, silakan berikan pesan-pesan positif lah. Terlepas dari bagaimanapun hasilnya lah ya, bagaimanapun kondisi laganya berjalan kayak gimana, kita tetap harus support timnas Indonesia. Dan yang pasti ada kaitannya juga ini Pak dengan pendidikan. Aduh, asik. Balik lagi ke pendidikan ya. Dikait-kaitkan lah. Dikait-kaitkan ini bagaimana kita melatih untuk sportif. Gitu. Nah, sportivitas di dunia pendidikan. Nah,
di sini kita kemarin udah bahas salah satunya terkait kelulusan dan lain sebagainya. Nah, ini juga ada kaitannya juga dengan sportivitas. Karena sportivitas itu adalah di mana kita bisa bersaing, kita tahu kapan kita itu bersaing dan kapan kita itu berteman. Nah, iya kan? Ya, sportivitas kan kayak gitu kan ya. Iya. Kita bersaing tapi bukan bersaing dengan cara menjatuhkan, tapi saling membangun. Nah, di sini yang kita sering lihat banyak sekali persaingan-persaingan di tingkat sekolah terutama ya, yang tidak sehat dengan cara menjatuhkan. Contohnya. Ini, misal aja waktu ujian. Berapa banyak siswa yang sportif mengerjakan dengan jujur? Berapa banyak siswa yang belajar dari rumah, semua dicatat, semua diingat-ingat, belajar sampai malam? Berapa banyak dibandingkan orang yang sama-sama nyatet, tapi dibawa pulang, dibawa ujian. Tapi lucunya gini, saat kecurangan itu merata, terus akhirnya semua orang memutuskan untuk wis tak curang aja, japlak lah istilah itu jadi pertanyaan juga itu buat saya itu kalau soalnya itu soal-soal yang bisa dihafalkan atau bisa ditulis atau bisa di logika misalnya. Bukan. Bisa ditulis, beda. bisa tulis kan, oke lah itu. Tapi kalau itu soalnya itu soal matematika gitu, kita cuma bisa japlak itu rumusnya, tapi penggunaan rumus itu kita harus paham dulu. Matematika, gitu. Terus IPAS ya. IPAS yang ada di SMK. Terus apa gunanya japlak itu kalau nggak paham cara menggunakan rumus itu? Endingnya ya niron temennya ya. Lah masalahnya temennya juga itu. Temennya juga paham jangan-jangan. Lah itu kan sportivitasnya kan jadi semua dipertanyakan itu. Ya. Misalkan gini lah itu. Balik lagi ke bola tadi. Saat pemain Qatar sendiri tahu bahwa mereka itu bagian dari kecurangan. Dan mereka tahu timnya, nanti anulah kita atur itu. Kita jatuh sendiri waktu itu. Kamu tugasnya nanti gimana caranya jatuh secara tragis dan meyakinkan itu. Nah, tugas kamu adalah itu. Kamu tugasnya adalah spesialis drama. Jadi selama latihan pun mungkin latihannya adalah latihan jatuh ya, Pak. Latihan jatuh sama latihan drama, bukan latihan nyerang. Kamu ingat muka ini ya? Pokoknya mukanya yang ini. Nanti kamu deketin, tempel aja terus kamu jatuh. Jatuh itu. Nah, mungkin latihannya juga seperti itu. Nah, kalau seperti itu, mungkin kita yang menilai aja, apa kita akan tetap mempertahankan sportivitas kita? Saat kita lihat, lawan kita curang kok. Ya kita sekalian aja curang. Tapi nggak bisa ya. Ya nggak bisa, Pak. Nggak bisa, beda sama kalau di kelas itu. Yang lainnya japlak kok, ya udah saya japlak juga gitu. Tapi kalau di kemarin ya siapa yang didukung sama wasit itu yang gitu. Iya. Dan berarti kan kita tahu dulu dasarnya adalah kecurangan itu sebenarnya adalah hal yang merugikan. Kalaupun tidak merugikan pihak lain dalam satu waktu itu, pasti kedepannya akan merugikan mungkin masa yang akan datang. Ya kepercayaan pada pertandingan kan, misalkan gini, pemainnya misalkan nggak balik ke Qatar lagi ya, siapapun yang jadi tuan rumah itu jadi curigai juga ya kalau anginnya ke situ. Semuanya nanti yang jadi tuan rumah dicurigai, belum tentu loh mereka curang itu. Dan masuknya ke dunia pendidikan tuh jadi gini. Lulus dalam kondisi nilainya bagus. Nilainya bagus. Ini nilainya bagus beneran. Ketika kecurangan dilumrahkan, akhirnya muncul kecurigaan. Betul. Kalau kecurangan itu dilumrahkan, misalkan saya HRD gitu di perusahaan gitu. Iya. Kamu mau ngelamar di perusahaan saya, oke, itu kamu saya cek itu raportnya gimana, saya cek. Ini nilai kamu bagus semua. Itu kamu yakin itu nilai kamu bagus semua. Ini nilai kamu sendiri apa? Nilai-nilaian gitu. Dari situ coba kita cek itu, ini bahasa Inggris kamu 9. Coba kita ngobrol pakai bahasa Inggris gimana? Kalau udah itu pasti itu. Nah, kecurigaan itu tumbuh dari adanya kecurangan. Tapi gini, itu hubungannya sama kalau sportivitas ya. Mungkin nggak kita membuat itu anak-anak itu bisa saat dia itu nilainya jelek ya udah, emang saya nggak belajar ya, ini hasil saya terima aja gitu.
Mentalitas ya. mentalitasnya. Biasanya kan ya kalau tapi gini, permisif untuk nilai jelek itu sekarang udah banyak. Karena di golongan tertentu banyak orang tua yang sudah nggak peduli dengan pendidikan anaknya. Ah ya. Ya kan? Saat mereka tidak punya, mereka nating tulus gitu saat nilainya jelek itu. Jelek ya udah gitulah. Jelek ya udah, nggak ada yang komplain. Kecuali kalau orang tuanya masih komplain, nilaimu kok jelek kenapa gitu lah. Masih seperti itu kan, biasanya masih ada usaha untuk memperbaiki itu kan ada yang komplain di situ. Tapi kalau ya nilainya jelek, nating tulus, siapa juga yang bakalan komplain. Nah, mereka nggak tahu nanti kalau masuk ke dunia kerja, HRD-nya lihat raportnya. Ini kamu serius ini nilai SMK ini, bukan nilai kuliah ini kok. Kelihatannya kok nilai kamu mendekati cum laude semua ini. 34 itu. dari 10. Waduh. Kacau sekali itu. Ini nilainya kok bisa mendekati cum laude ini kalau kamu kuliah. Memang apa namanya? Kita tuh harus apa ya ibaratnya? Kalau emang kamu menganggap kecurangan itu adalah hal yang tidak terpuji, ya kamu juga jangan mendukung kecurangannya. Kalau kalian itu, ini buat teman-teman yang masih di tingkat mungkin SMA SMK ya, dan mungkin murid-murid yang nonton ini. Tapi realitasnya itu karena kita udah terbiasa nyari jalan pintas. Ya itu yang jadi susah. Karena mencari jalan pintas itu udah kayak dilumrahkan gitu. Karena emang ya sekarang banyak sekali cara-cara untuk nyari jalan pintas itu berbeda dengan dulu. Saya dulu kan anak itu bisa nggak naik, bisa nggak lulus, dan dulu itu kalau mencari materi ya harus ke perpustakaan. Kalau nggak ke perpustakaan selesai nggak dapat. Belajar ya harus belajar sendiri. Tapi kayak sekarang, beda. itu HP aja hampir semuanya ada, akhirnya jadi ya nyari yang instan. Semua instan, serba instan. Sepak bola aja, sepak bola instan itu. Diinstan kan? Waduh, kok bisa? Iya, itu. Tapi emang kalimatnya emang kalau ada uang selalu ada jalan sih. Ada aja itu jalannya. Iyalah kalau ada uang biasanya. Ya tapi uangnya sendiri juga caranya ya nyarinya yang benar juga itu. Sebenarnya cari uangnya Qatar sih kayaknya nggak ada masalah ya, mau gelontorkan berapa miliar buat itu bikin tinggal gali lubang tutup lubang di tanahnya sendiri itu, bukan gali lubang tutup lubang dalam arti ngutang loh ya, itu tinggal gali lubang dalam arti sebenarnya itu gali lubang aja keluar minyak gitu. Itu udah keluar uang hitam itu. Dan yang jadi masalah adalah ketika itu uang itu yang mencemari sepak bolanya, uang itu yang mencemari sportivitasnya. Itu adalah hal yang tidak lumrah. Memang apa namanya? Ya parah sekali lah. Saya speechless loh ini sampai kok bisa. Ya benar, saya tadi lihat sekilas itu pada para pengamat bola itu juga mereka komentarnya benar-benar emosi gitu. Bukan cuman mereka sudah tidak memfungsikan diri sebagai pengamat, tapi lebih ke pribadi mereka yang mereka tampilkan bahwa ini sudah nggak benar gitu, dan benar-benar emosinya yang dimunculkan. Memang apa namanya? Ya kalian lah para netizen silakan komentarkan, keluarkan semua unek-unek kalian. Oke, mungkin terkait apa namanya sportivitas, terus kita Piala Dunia kemarin sama kita tadi sudah maaf-maafan ya, mohon maaf tadi yang kemarin. Mohon maaf juga ini kebawa emosi ini. Memang parah sekali. Ya sebagai penggemar bola otomatis emosi. Kalau saya masih biasa aja karena saya bukan. Cuman kalau lihat Indonesia dicurangi otomatis ya kita agak. Ya harus. Maksudnya kalau ada bukan Indonesia dicurangi sih ya, pokoknya lihat ada kecurangan. Ya kita pasti komentar itu. Kita pasti mendukung untuk jangan sampai kecurangan itu berlanjut seperti itu. Yes, betul sekali. Dan mungkin itu aja hari ini. Thanks buat Pak Randy yang udah menyempatkan hadir nih ya. Ini thanks juga untuk Pak Kun yang juga ya isinya baru kita semua ya. Iya, isinya baru kita semua. Anak-anak itu ya. Nanti next lah next siapa lah. Ya. Boleh kalau mungkin kita belum jadi cerita hantu loh. Oh iya, cerita hantu habis ini lah. Nanti tambah satu lagi itu penggemar hantu itu. Penggemar hantu real. Penggemar. Jadi
Ya next ya, ini cuma anu aja ya, kita besok mungkin next kita bisa bahas hantu itu, dan kita yang nanti kita ajak ngobrol itu yang spesialis melihat hantu gitu. Kalau kita kan nggak pernah lihat, jadi fine aja gitu. Pokoknya ada orang yang spesialis tiap hari diberwi, intinya seperti itu. Ya, itu pokoknya tunggu aja konten-konten yang ada di Osaska Project, dan thanks yang udah nonton. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka ya. Dan kita ketemu lagi di pertemuan Like kalau suka, kalau nggak suka ya pencet yang itu juga. Tetap pencet like, tapi komen ya, komen. Yang penting komen. Pokoknya kita komen tunggu. negatif nggak apa-apa, komen negatif. Positif, negatif kita terima dan kita balas karena channel kita masih kecil ya. Pasti kalian mau spam komen 1000 pun kita balas sih satu-satu lah pokoknya. Ya kan, tim sosmed. Tim sosmed. Oke, that's it guys. See you in the next terima video. kasih. Bye bye.